Beberapa tahun setelah hujan komet Clark menghancurkan sebagian besar bumi, planet ini masih diliputi kekacauan, lingkungan yang ekstrim, radiasi yang tersisa, gempa bumi, dan ketidakpastian tentang apa yang tersisa untuk dijadikan rumah bagi manusia. John Garrity yang diperankan oleh Gerard Butler, istrinya Allison diperankan oleh Morena Baccarin, dan putra mereka bernama Nathan yang diperankan oleh Roman Graffiti Davis. Mereka sebelumnya bertahan hidup di sebuah bunker bawah tanah di Greenland yang kini tidak aman lagi. Keselamatan yang pernah mereka miliki kini memaksa mereka untuk keluar menuju permukaan dunia yang hancur, mencari tempat baru yang layak huni. Tidak hanya berfokus pada bencana besar seperti film pertama, sequel ini menempatkan perjalanan dan perjuangan untuk bertahan hidup di dunia pasca kiamat, tantangan fisik dan landscape yang rusak, konflik sosial dengan kelompok lain, dan dilema dalam memilih antara bertahan hidup sendiri atau membantu sesama manusia. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk kita bahas. Cerita diawali dengan John yang sedang bertugas memeriksa area sekitar bunker dan mendapati terdapat retakan dan mengeluarkan lava. Berada tak jauh dari sana, John menemukan skoci dan kapal yang telah rusak terdampar di pesisir pantai yang diduga digunakan oleh penyintas untuk menyelamatkan diri. John berinisiatif memeriksa skoci dan kapal tersebut, berharap menemukan sesuatu yang berguna di sana. Namun saat John sedang memeriksa kapalnya, yang ia temukan hanya mayat para kru yang telah membusuk. Tak lama kemudian, tiba-tiba Open the door! Are you? I'm moving it. The storm is too close. We have... Close! Beruntung John bisa kembali ke dalam bunker, tepat sesaat sebelum badai menyapunya. Terlihat Allison istri John yang mengkhawatirkannya. Sedikit lega ketika mendapat surat kecil yang menyampaikan kalau John selamat dari badai. Allison tergabung dalam perencanaan strategis bunker bersama orang-orang penting di sana, dan mereka membahas tingkat radiasi yang semakin tinggi dan dapat mengancam keselamatan orang-orang di bunker. Berencana ingin pindah dan menuju tempat aman, tapi didapati sebagian besar bumi telah menjadi tempat yang sangat berbahaya karena sering terjadi badai yang dahsyat, pecahan komet Clark yang menghujani bumi, radiasi yang tinggi, dan isi perut bumi berupa lava keluar yang menghanguskan apa yang ada di atasnya. Namun ada satu tempat yang menjadi harapan untuk ditempati, yaitu sebuah kawah. Diyakini kawah tersebut cukup besar dan dalam, dengan dinding kawah yang menghalau badai radioaktif terbentuk. Kawah tersebut terbentuk akibat hantaman meteor Clark dan disebut dengan kawah Clark. Namun masalahnya, kawah itu terletak di Prancis Selatan. Tak lama berselang, terjadi gempa bumi yang cukup besar akibat lempeng tektonik yang bergerak. Dalam kondisi kekurangan makanan dan daya tampung bunker yang terbatas, tapi masih banyak orang-orang yang belum diselamatkan dan tinggal di dalam bekas tambang dan gua. Namun dalam kondisi bumi yang sekarat dan tak layak ditinggali, mereka tetap sepakat untuk mengirimkan regu penyelamat. General, the vote stands. Terlihat bunker yang mereka tempati menjadi dunia baru bagi penghuni yang selamat dari hantaman komet Clark. Anak-anak sekolah dan bermain, berolahraga, dan para orang tua masih dapat menjalani hari tuanya dengan baik. Di dalam bunker sendiri, penghuni terbagi dengan tugasnya masing-masing. Dengan John yang seorang teknisi, sedang bertugas memperbaiki mesin pompa air yang mengalami kerusakan, bersama rekannya bernama Lars. Setelah selesai, John Allison sedikit bersantai bersama penghuni lainnya. John mulai merasakan dampak akibat radiasi di luar bunker. Namun ia masih merahasiakannya dari anak dan istrinya. Keesokan harinya, tim penyelamat berhasil membawa penyintas yang masih bertahan dan akan membawa mereka ke dalam bunker. Di saat yang sama, John dan Lars menemukan adanya tembok bunker yang retak akibat gempa bumi. Tak berselang lama, kemudian
Keadaan yang damai seketika menjadi kacau ketika gempa dahsyat menghancurkan bunker. John dan Allison bergegas mencari Nathan yang berada di kamarnya. Mereka dan penghuni bunker bergegas akan keluar dan mencari tempat yang aman. Dengan persiapan seadanya, makanan, pakaian, obat-obatan, dan masker, mereka segera menuju pintu keluar. Any other choice? Ketika berhasil keluar, John teringat dengan sekoci yang ia temukan, yang berada di pesisir pantai, dan mereka menuju ke sana. John dan Allison sempat kehilangan Nathan, yang ternyata Nathan berusaha menolong Dr. Amina. Dengan cepat mereka membawa Dr. Amina bersama mereka. Sesampainya di pantai, terlihat beberapa sekoci terbalik karena terlalu banyak orang yang memaksa masuk. Beruntung masih ada satu sekoci lagi yang masih mengapung, dan mereka bergegas melarikan diri dan meninggalkan penghuni yang tersisa. Baru saja berangkat, tiba-tiba No more! Take any more! I'm sorry! Everybody, hold on! Oh my God! Grace! Grace! sedikit bisa bernapas lega dari bencana yang datang, dengan kondisi udara yang cukup aman dari radiasi, dengan persediaan makanan dan air yang hanya cukup untuk lebih kurang 1 minggu. Mereka sepakat akan berlayar menuju Tenggara, yaitu London, dan bertujuan pergi ke rumah keluarga Allison yang bernama Mackenzie. Setelah beberapa hari berlayar di laut lepas, skoci yang mereka gunakan sempat rusak, namun masih bisa diperbaiki oleh John, dan mereka melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama, skoci kembali mogok, namun masalahnya bukan karena rusak, melainkan kehabisan bahan bakar. Selama berhari-hari, mereka terombang-ambing. Setelah cukup lama terbawa arus laut, skoci seperti menabrak sesuatu, dan yang mengejutkan, mereka berada di atas sebuah gedung yang ternyata daratan Inggris telah tenggelam. What did we hit? Ready? Yeah. Tak jauh dari sana, terlihat kerumunan penyintas yang masih selamat dan memaksa masuk ke dalam sebuah bunker. Militer yang dipersenjatai lengkap hanya akan memperbolehkan seseorang masuk jika hanya mereka punya lencana. Allison segera menunjukkan lencananya dan diperbolehkan masuk. Namun aturan penting bunker adalah 1 lencana, 1 tiket masuk untuk 1 orang. Karena hanya Allison yang punya lencana, maka hanya Allison yang diperbolehkan masuk. Namun saat Adam memaksa masuk, Give me a clearance, badges. Playing my backs. On badge, 183. She's clear. I'm through. belum sempat berduka, tiba-tiba badai besar datang. Mereka memberhentikan sebuah mobil untuk menumpang ke London dengan jam tangan John yang menjadi bayarannya. We need to run. I need to go. Go, 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 go. Dalam perjalanan, mereka menyempatkan diri beristirahat. Didapatilah ia bernama Obi dan mengatakan kalau apa yang dikatakan teman Dr. John tentang sebuah kawah di Perancis adalah sebuah omong kosong. Dan di sana bahkan tempat yang lebih berbahaya dari Inggris. Tak berselang lama John merasakan tanah yang bergetar.
Dan ternyata Obi yang tidak rela mobilnya hancur hendak akan memindahkannya. Namun naas meteor menghantam Obi dan mobilnya. John dan yang lainnya membawa semua barang-barang yang masih dalam mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tibalah di tempat yang dituju, di rumah Mackenzie. Mackenzie sempat menodongkan senjata saat Allison menggedor pintu, yang dikira penyitas yang ingin berbuat jahat. Namun saat dia tahu Allison berada di depan rumahnya, Mackenzie menyambut mereka dengan hangat. Mackenzie merupakan salah satu orang yang langka, karena dengan situasi yang bisa dikatakan kiamat, bahkan pemerintah pun tak memperhatikan keselamatan rakyatnya dari bencana. Dia masih memiliki hati nurani, tidak memikul beras untuk sekedar pencitraan, namun dengan tetap mengurusi para orang tua yang sakit, yang bahkan tidak tahu keluarga mereka di mana. Mackenzie masih mau merawatnya. Itulah bukti sebuah ketulusan membantu sesama. Malam harinya, saat mereka sedang beristirahat, Allison mendapati John yang sedang batuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. John mengatakan bahwa waktunya hanya tersisa lebih kurang 6 minggu lagi, akibat efek radiasi yang menggerogoti organ dalamnya, karena John sering keluar bunker saat di Greenland. Namun John tetap kekeh dengan rencana awalnya untuk membawa Allison dan Nathan ke kawah yang berada di Perancis. Keesokan harinya mereka berpamitan dengan Mackenzie dan akan melanjutkan perjalanan. Mackenzie memberikan beberapa perbekalan dan mobilnya untuk mereka gunakan. Saat sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada penyitas yang menyerang mereka, sehingga Orders! Stay down! John, Allison, dan Nathan selamat dari penyerangan tersebut. Namun tidak bagi Dr. Amina, yang tewas tertembak. Mereka menyempatkan untuk memakamkan Dr. Amina dan melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di Selat Inggris. Mereka sangat terkejut melihat air laut yang mengering. Namun itu menjadi sebuah keuntungan bagi mereka, karena bisa melewatinya menggunakan mobil. Setelah cukup lama melintasi selat, sampailah mereka di palung laut Selat Inggris. Dengan terpaksa mereka meninggalkan mobilnya dan menyeberang dengan hanya menggunakan tali dan tangga yang dijadikan jembatan. Nathan sempat ragu untuk menyeberang ketika melihat palung tersebut sangat dalam dan gelap dan tak terlihat dasarnya. Dengan terpaksa mereka menyeberangi palung tersebut dengan jembatan seadanya. Namun pada saat mereka di tengah jembatan, tiba-tiba gotta be kidding me. sebagian penyitas terjatuh ke palung yang sangat dalam saat terjadi gempa bumi. Beruntung John, Allison, dan Nathan masih selamat dan mereka bergegas melanjutkan perjalanan. Setibanya di Perancis Selatan, John sempat putus asa dan merasa perjalanan mereka akan sia-sia ketika melihat sebuah kawah yang dihantam pecahan meteor dan berasumsi bagaimana jika kawah Clark, tempat yang akan mereka tuju, juga bernasib sama. Tak lama datanglah seorang pria bernama Dennis dengan menodongkan senjata sembari bertanya siapa mereka dan akan kemana. John memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa mereka akan pergi ke kawah Clark. Mendengar mereka ingin menuju ke sana, Dennis mengajak mereka ke rumahnya. It's called company.
Dennis tinggal bersama istri dan anaknya di sebuah pabrik tempat Dennis dulu pernah bekerja. Dia memperkenalkan istrinya bernama Julia dan putrinya bernama Camelia. Istri Dennis terlihat hanya bisa duduk di kursi roda akibat dampak paparan radiasi yang merusak sistem saraf yang mengakibatkannya lumpuh. Dennis memperingatkan John sekeluarga jika kawah Clark, tempat yang ingin mereka tuju, sekarang jauh lebih berbahaya. Bukan hanya dampak radiasi atau badai yang bisa datang kapan saja, namun wilayah tersebut juga menjadi daerah konflik dan banyak invasi militer yang dikerahkan untuk merebut wilayah tersebut. Dan tentara Perancis yang masih tersisa ditugaskan untuk mempertahankan kawah Clark, karena hanya wilayah tersebut yang masih memiliki sumber daya alam yang cukup untuk ditempati. She died though. Yeah. Keesokan harinya, Dennis memberikan sebuah peta menuju kawah Clark. Dia menyarankan John untuk melalui jalur Clermont-Ferrand dan menuju Valence yang lebih sedikit pertempuran. Dia memperingatkan jalur itu tidak akan mudah dilalui karena tertutup pegunungan. Tapi wilayah itu dilindungi oleh aliansi barat. Dan kebetulan komandan batalion merupakan teman Dennis yang bernama Komandan Junet. Dennis memberikan sebuah potong, yaitu saat Dennis bersama Junet. Dan itu akan menjadi tiket masuk bagi John sekeluarga. Tapi dengan satu permintaan dari Dennis, agar John dan Allison membawa putri mereka bersamanya. Dennis tahu itu merupakan tindakan yang berbahaya. Tapi jika Carmilla pergi ke kawah, paling tidak Carmilla punya kesempatan untuk hidup lebih baik, dibanding dia tetap tinggal bersama mereka. We'll take her. Setelah Carmilla berpamitan dengan ibu dan ayahnya, mereka berangkat menggunakan mobil Dennis. Pada saat sedang beristirahat, mereka didatangi pasukan bersenjata Inggris. Beruntung mereka membawa Carmilla yang bisa berbahasa Perancis, dan mengatakan jika mereka ingin pergi ke kawah dan menemui Komandan Junet. Beruntung tentara Perancis bersedia membantu mereka untuk bertemu Komandan Junet. Sampailah mereka di garis depan pertempuran. Di tengah hujan peluru dan ledakan, salah satu tentara Perancis menuntun mereka melewati jalur aman untuk dilewati. Setelah bersusah payah dan mempertaruhkan nyawa untuk melintasi garis depan pertempuran, kesempatan mereka untuk sampai ke kawah pun terhenti saat mendapati Komandan Junet ternyata telah gugur dalam pertempuran. Her father didn't. We're looking for her. Said the Commander Junet would take. Karena Komandan Junet telah gugur dan tentara di sana tidak dapat membantu, mereka sempat akan diusir. Namun John memohon jika dia tidak akan bertahan lebih lama karena dampak radiasi dan mereka sudah melewati banyak hal dan berbahaya. Dan John telah berjanji kepada keluarganya bahwa dia akan membawa mereka ke tempat yang aman. Tentara tersebut akhirnya memberikan tumpangan bus pada mereka bersama penyintas lainnya yang akan menuju ke kawah. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba This is our bastard! Move! pada akhirnya, sampailah John, Allison, Nathan, dan Carmilla di kawah Clark. Betapa senangnya mereka jika kawah itu benar-benar ada dan dapat ditinggali. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan dengan berbagai bahaya yang mengancam, yang akhirnya terbayarkan. Namun tak lama, John ambruk dan menghembuskan napas terakhirnya akibat luka tembak dan sakit yang semakin parah.
get you fixed up. Dan film pun selesai. Dunia runtuh, dan manusia kehilangan segalanya, kecuali harapan. Selama harapan bertahan, kehidupan selalu punya cara untuk menunjukkan bagaimana kita melaluinya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di review film selanjutnya.